1. Jalan cerita pada sebuah cerpen disebut juga A. Tema, B. Alur, C. Latar, D. Amanat. Dua. Pesan yang disampaikan pengarang pada cerita disebut A. Tema, B. Alur, C. Latar, D. Amanat. 3. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan disebut A. Tema, B. Judul, C. Gagasan pokok, D. Gagasan pendukung. 4. Uraian atau tambahan info untuk gagasan pokok disebut A. Gagasan pendukung, B. Gagasan pokok, C. Judul, D. Tema. 5. Tokoh yang berperan penting pada teks fiksi dinamakan tokoh A. Awal, B. Utama, C. Tambahan, D. Protagonis. 6. Teks fiksi yang menggambarkan sifat manusia yang diibaratkan pada hewan dinamakan A. Pantun, B. Fabel, C. Syair, D. Legenda. 7. Cerita masa lampau yang menjadi ciri khas setiap daerah disebut A. Dongeng, B. Cerita rakyat, C. Fabel, D. Mait. 8. Pagi hari, siang hari, di tepi pantai merupakan contoh dari A. Alur, B. Latar atau setting, C. Tema, D. Cerita. 9. Cerita yang berjudul Roro Jonggrang termasuk jenis teks A. Cerpen, B. Novel, C. Fabel, D. Legenda. 10. Tokoh utama yang bersifat baik disebut A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Figuran. 11. Tokoh yang menjadi penentang tokoh utama disebut A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Figuran. 12. Cerita yang tidak benar-benar terjadi disebut A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Fakta, D. Opini. 13. Cerita fiksi yang berisi kisah dapat membuat orang tertawa dinamakan A. Cerita humor, B. Cerita misteri, C. Cerita tragedi, D. Cerita rakyat. 14. Namun kegembiraan mereka mendadak lenyap setelah mengetahui ternyata di kepala si bayi laki-laki itu ada tanduknya. Mereka merasa malu dan takut dihina maupun diejek oleh orang-orang desa. Pada malam hari, bayi laki-laki itu dimasukkan ke dalam peti, bersama sebutir telur ayam dan secangkir beras lalu dihanyutkan ke sungai. Kakak perempuan si bayi mengetahui perbuatan orang tuanya, ia sangat sedih. Diam-diam ia meninggalkan rumah dan mengikuti adiknya yang dihanyutkan ke sungai. Watak tokoh kakak perempuan dalam penggalan cerita rakyat di atas adalah A. Cuek, B. Kasihan, C. Penyayang, D. Biasa saja.
15. Para binatang di sebuah peternakan meributkan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Akulah yang pantas menjadi pemimpin. Aku binatang paling besar dan paling kuat di peternakan ini, kata kerbau. Komentar yang sesuai watak kerbau pada cerita tersebut adalah, A. Saya suka kepada kerbau karena paling kuat. B. Saya tidak suka kepada kerbau karena mengalahkan hewan lain. C. Saya suka kepada kerbau karena dermawan. D. Saya tidak suka kepada kerbau karena sombong.